Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus 2 pembacok ibu dan anak di Kerom. Sopir angkot di kota Jayapura berunjuk rasa menolak taksi online. Dua anggota kelompok kriminal bersenjata Puncak Jaya ditangkap polisi. Kasus pembacokan ibu dan anak warga Kerom di Kampung Wonorejo, Distrik Manem, Kabupaten Kerom terungkap. Polres Kerom meringkus 2 pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan salah satu di antaranya masih di bawah umur. Kasus pembacokan yang terjadi pada 12 September lalu menghebohkan warga Kerom. Salah satu tersangka yang sakit hati dengan korban meminta bantuan rekannya untuk menghabisi nyawa korban dengan janji uang sebesar 1 juta rupiah. Tersangka mendatangi rumah korban lalu membacok korban dan anaknya di dalam kamar. Kedua korban mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sang ibu akhirnya meninggal akibat luka robek di bagian kepala. Sementara anaknya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku langsung mendatangi korban yang sedang memandikan anaknya di kamar mandi dan langsung menyerang korban pertama dan kedua. Motif sementara pelaku inisial D FW membacok kedua korban karena disuruh oleh tersangka 2 dengan diiming-imingi imbalan uang sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pelaku inisial MKP karena sakit hati sering dimarahi dan dibanding-bandingkan oleh mertuanya. Pasal yang disangkakan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan pasal 338 KUHP pidana subsidiar pasal 353 KUHP pidana lebih subsidiar 353 KUHP pidana. Tersangka utama pembunuhan ternyata keluarga dekat korban. Ia mengaku sakit hati karena sering dimarahi korban. Saat ini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Polres Kerom menunggu persidangan. Mereka berdua diancam hukuman berat. Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Para sopir angkot di kota Jayapura Rabu kemarin berunjuk rasa di kantor perhubungan Provinsi Papua. Mereka meminta pemerintah agar membekukan pengoperasian taksi online Maxim di wilayah Jayapura serta memberlakukan peraturan Gubernur Papua tentang tarif dasar angkutan kota. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, David Telenggen, akhirnya mengajak sopir angkutan konvensional ini bertemu dan berdiskusi. Ini bukan hal baru. Apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman supir ini memang sudah lama dan sudah kita tidak lanjuti sampai dengan keluarnya Pergub, Peraturan Gubernur. Dan juga sudah ada kesepakatan harga dengan teman-teman dari Grab. Cuma persoalan hari ini sampai sekarang kan Maxim yang belum mau menduduki dengan kita sesuai dengan harga yang disepakati. Dan kami sudah berusaha hampir sekitar 3 kali sudah kami fasilitasi dengan Maxim untuk bagaimana Maxim menyesuaikan dengan kesepakatan harga yang sudah disepakati oleh teman-teman dari Organda maupun dari Grab. Sampai dengan minggu yang kami kasih waktu 1 minggu, tapi Maxim juga belum ada kepastian. Dan memang rencana kami sebelum teman-teman supir datang demo, kami mau lapor Pak Gubernur untuk minta rekomendasi untuk ke Jakarta. Untuk kita meminta supaya aplikator Maxim ini, baik aplikator Maxim di Tanah Papua, kita harus dihapuskan, diberhentikan. Karena tidak menghargai Pak Gubernur. Karena sudah ada pergub dari Pak Gubernur, sudah keluar pergubnya. Maxim tidak mau menyesuaikan harga pergub. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Papua, Yahya Waromi, juga meminta taksi online Maxim dibekukan karena tidak menerapkan tarif dasar angkutan kota. Berdasarkan keputusan Pak Kadis Perhubungan menyatakan bahwa pemanggilan pertama kepada pihak Maxim, SP pertama, SP kedua, SP ketiga itu sudah berdasarkan anggaran dasar rumah tangga organisasi. Apabila tidak ditaati oleh pimpinan Maxim, maka Kepala Dinas berhak untuk memutuskan Maxim di Provinsi Papua. Dan saya membawahi seluruh
transportasi di Provinsi Papua, saya juga di tengah sikap bahwa apabila tidak dihargai oleh pimpinan daerah sendiri di tanah Papua, maka pimpinan daerah sendiri menyatakan putus. Dan itu yang demi keselamatan pada pekerja transportasi seluruh Indonesia di Provinsi Papua. Kehadiran taksi online Maxim di kota Jayapura menuai kontroversi. Para sopir angkot mengaku rugi karena tarif taksi online Maxim lebih murah, sehingga warga lebih memilih taksi online ketimbang naik angkot. Aksi protes sopir angkot sekota Jayapura ini sudah berlangsung sejak tahun lalu, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Puncak Jaya pada hari Selasa menangkap 2 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Jalan Trans Wamena, Kampung Lumbuk, Kabupaten Puncak Jaya. Kedua anggota KKB ini bernama Alison Wonda dan Yotenus Wonda. Mereka ditangkap ketika aparat sedang melintas jalur utara antara Tinggi Nambut dan Kalome, Kabupaten Puncak Jaya, sekitar pukul 12 siang. Menurut Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, kedua anggota kelompok kriminal bersenjata tersebut terlibat dalam serangkaian penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 3 telepon genggam serta 3 sepeda motor. Atas nama YM, itu dasarnya terkait masalah terlibat perencanaan dalam aksi, jadi dia yang melakukan perencanaan, kemudian termasuk terlibat dalam eksekusi penembakannya, ya. Kemudian ini kejadian tanggal bulan Juni kemarin, bulan Juni. Terus yang satu lagi atas nama AW itu yang kejadian bulan Januari, yang mengakibatkan 2 orang rekan kita dari TNI, 1 MD, 1 luka. Nah itu perannya dia dalam konteks perencanaan, kemudian juga dalam aksinya. Dua-duanya pelaku utamanya adalah Bumiwalo Enumbi. Itu pelaku utama. Yotenus dan Alison pada 17 Maret 2024 menembak mati Sertumar Ismunandar dan melukai Serka Salim Lestaluhu di Puskesmas Mulia, Kampung Kurilik. Yotenus juga mengaku terlibat percobaan pembunuhan terhadap seorang warga sipil pada 31 Mei 2024. Selain itu, Alison juga pernah menembak mati seorang anggota TNI pada 5 Januari 2024. Saat ini, tim Satgas masih meminta keterangan dari kedua orang ini untuk mengejar para pelaku lainnya. Arthur melaporkan dari Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka bernama Desen Sani akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Hal ini berkat pendekatan Satgas Pamtas Yonif 509 di Sugapa Intan Jaya yang menyadarkannya untuk menghentikan perbuatannya. Desen Sani menjabat sebagai juru bicara OPM wilayah Intan Jaya. Ia kemudian membaca ikrar setia kepada negara Republik Indonesia dan mendukung pembangunan di tanah Papua. Disaksikan oleh masyarakat yang hadir saat ini menyatakan bahwa kami kembali kepada NKRI dengan sepenuh hati. Kami berjanji tidak akan bergabung lagi kembali dengan TPNOPM dan siap mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Sugapa Intan Jaya. Desen Sani bergabung dengan organisasi Papua Merdeka sejak tahun 2019. Ia mengaku pernah terlibat penyelundupan peluru ke kelompok Sabinus Waker di Nabire. Eman Beta melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah.